hear special song from Sister Kathy and friends. exalt you, adore you through our life today.
We thank you, Lord, for the opportunity that you have given us to worship you. Help us by your Holy Spirit so that we may understand the words that we will hear and we may apply in our life. Thank you, Father, for hearing our praying, for your presence, being blessings with that for us. In Jesus' name we pray. Amen. Selamat pagi semuanya. Biasanya ada ECS ya. Pastor Luke biasanya ada di sini, so that we may need to ECS di sini. Is there any doesn't know Indonesia? Yeah. Everybody understand Indonesia? Okay. Actually, it is also important for us to speak even bilingual. Yeah. Bilingual means that we may mix Indonesia and English, yeah, so that we may improve our English even better day by day. Since we are in the union level, right, and we need to have a good communication to our counterpart in our higher organization. Ya, terima kasih banyak Ibu Haflar oleh karena mengingatkan jadwal ini untuk saya hari ini. Ya, our devotion for this morning is taken from First Chronicles, yeah, 1 Tawarikh, First Chronicles 28. Very interesting, yeah, the story about David and David with his next generation. I like this term, next generation, yeah, recognition for next generation and preparation for the next generation. Yeah. That's why we try to get some lessons. Kita coba dapatkan beberapa pelajaran. We try to get some lessons from this chapter. What is the very point of lesson that we may see in the narrative of First Chronicles 28 in the Bible. Yeah. The mind before that I had, David is a military. Right? He's a military. So that God told him that he is not deserved to build a house for the Lord. Right? Jadi bagi Tuhan, bagi saya sebelumnya Daud itu ya seorang yang memang ya sergaru militer, sehingga Tuhan bilang kamu gak layak bangunkan apa? Bangunkan rumahku, oleh karena kamu penuh dengan apa? Darah. Ya. Bloody life, ya, seperti haus darah, ya, haus darah. Yes, if we try to read from chapter 25 until to 27, yeah, you see there are 12 apa itu kalau pasukan jumlah paling besar, garrison tentara paling besar, ya, ada 24.000 per satu tentara, ya, 12 bulan berganti-ganti untuk selalu menjaga kota di Yerusalem. But now at the end of the show of pertunjukan kekuatan militer, the show of power, yeah, for the military that David had at the end of the story, it is First Chronicles 28. Yeah, 28. But I found out in this chapter, seems to me that he's also an engineer. Yeah, an engineer. Yeah, he's the one to prepare everything, the blueprint of the house of the Lord. Ya, bait suci yang pertama. I think all of us understand and know that Solomon's temple is the very famous in the history of the Bible. Bait suci Salomo. Ya. Look at this. Lihat pertama ayat yang ke 11 dan 12, ya. Ayat 11 dan 12. How David
being able to do this a very good work, even though he's not the one only, walaupun bukan hanya dia yang melakukan pekerjaan membangun rumah Tuhan. Ya, look at this 11. Then David gave his son Solomon the plans for the vestibule, its houses, its treasuries, its upper chambers, its inner chambers, and the place of the mercy seat. Apa kata yang saudara dapatkan? David gave his son Solomon the plans, perencanaan. Lalu gabungkan dengan ayat yang ke-12. Perhatikan. And the plans for all that he had by the Spirit. Jadi perencanaan yang telah dia miliki oleh karena kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi planning to design the blueprint of the house of the Lord is coming from David. Padahal kita tahu strategi perang dia kuasai, ya. But now he had also an engineer mind. How can we know that one? How can we know? You compare with ayat yang ke-16, ya, 19. What is the meaning for why I'm trying to elaborate this text? Ya, text. David skill is in military side, right? Keahlian Daud adalah keahlian perang, ya, keahlian perang. Many times in the history that David always won in the battle, right? Selalu menang dalam peperangan, ya. Because the strategy of battle model he knows. The strategy to build the army he knows. But seems not only military strategy he knows. He had also engineering skill. Kalau bahasa Indonesia bilang apa itu architect skill, ya. Engineer skill, ya. Kenapa? Coba lihat ayat 19. Dia membuat planning, blueprint, bukan hanya gambar, but also everything, detail of the blueprint of the God's house. Ayat 19. This is in my Bible, English, and can read. All this said David, the Lord made me understand in writing by his hand upon me all the works of these plans. Ya, writings. Apa artinya writings? Kalau planning untuk membuat bangunan, kalau sebut dengan writing apa itu? Menggambar. Ya, menggambar. Dalam menggambar bangunan sipil, ada yang disebut dengan gambar fisik dengan apa itu kalau menghitung volume, ya, menghitung volume. He knows everything. Sehingga kalau baca, if you try to read with carefully from 12 to 18, ya, dari ayat 12 ke 18, everything, ya, rooms, everything, ingredients, ya. David do good preparation. This is the point that I get from this expository. If someone live and work earnestly by heart and mind, yeah, and the skill will be added by God. Why? Jadi kalau orang hidup sungguh-sungguh dengan hati dan pikiran, maka skill akan Tuhan tambahkan. Amin. Amin. Ya. Bagaimana kita tahu heart and mind? Look at ayat 2, ya. First Chronicles 28, ya. 28. Ada yang bisa baca bahasa Indonesia? Mungkin kalau bahasa Inggris yang kita bandingkan, Bu Isma. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan para saksi. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah penantian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikan. Baik, terima kasih. Mungkin itu Indonesia, ya. Aku bermaksud. Aku bermaksud.
Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris lebih enak didalami. Ini kalimatnya. Then King David rose to his feet and said, "Hear me, my brethren and my people. I had it in my heart." Ya, ada di hatiku. Nah, memang sinonimnya ada sinonimnya. Aku bermaksud, ya. Kalau maksud itu kan pasti dari hati, ya. Ada di hatiku. What is in his heart? I had it in my heart to build a house of rest for the ark of the covenant of the Lord, and for the stools of our God. And he made preparation to build it. Saya pertama kali mengikuti lead seminar setelah masuk di UNI tahun 2008 di Trawas. Ya, ada 2 pembicara awam yang diundang. Salah satu Bapak Esron Sibulian, dan dia diminta untuk berbicara 1 session. Dan topik yang dia bahas ialah manajemen hati. Ya, manajemen hati. Ya. Jadi manajemen hati artinya tidak hanya logika, tidak hanya ilmu, tapi ya dengan hati. Poin yang pertama saya bilang tadi ialah kalau kita hidup dengan sepenuh hati dan sepenuh pikiran, Tuhan akan tambahkan skill bagi kita. Mungkin pelajaran bagi kita di kantor ini ialah the lesson that we may apply in our life, daily life, in this office is do we. Ya, apakah kita bekerja di kantor ini with all our heart and mind, or just only getting job, atau hanya mungkin mendapatkan apa? If we are doing our job with all our heart, with all our mind, I believe that God will give us more skill in doing our work better day by day, and better day by day. Secara sejarah, ya, kalau hanya cerita, memang cerita ini hanya cerita mulai ayat 1 sampai ayat 21 adalah cerita di mana Daud mengumpulkan penatua-penatua, lalu menyatakan di hadapan para penatua bahwa tugas membangun bait suci diserahkan kepada anaknya Salomo. Hanya itu. Tapi ya, dari narasi cerita ini kita dapatkan beberapa pelajaran penting. Ya. Pertama, do your work with heart. Ya. The second, ayat 2 yang sama. Ya. I had it in my heart to build a house of rest for the ark of the covenant of the Lord. Saya memiliki di hati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, and for the footstool of our God, and had made preparation. Ya, selalu ada persiapan. Terima kasih kepada kebaktian yang kita sudah nikmati pagi ini. Thank you for the organizer. Ya, going to try to organize this better and better. But you know, today we miss the music, no organ. Ya, actually Pastor Jimmy Haflar is here. He can play organ. Right? If there is music to praise the Lord, if there is prayer to plead the Lord, if there is petition to be heard, and then there should be also sacrifice in our worship. Ya. Dan saya tadi ketika setelah lagu buka, dua buka, rupanya yang menyanyi Hetty sama Friska. Oh, saya pikir mungkin ini tim sekretaris yang ambil bagian hari ini. Ya. Saya harap mereka sudah latihan tadi di mana, di ruangan ya. But at least mereka punya ya
special song, ya, I think still with the full heart, ya, dengan sepenuh hati. Tapi biasanya kalau dengan menyanyi sepenuh hati, kami mengikuti musik di Kupang, biasanya ruangan itu menggema walaupun volume suara apa. Ya, saya lihat caranya Pak, siapa namanya Pak? Penulang si Paulus, ya. Jadi menyanyikan bait itu, ya, to sing the song, the lyric, ya. Setiap baris saya lihat di sini lembut, keras, lebih kuat. Wah, bagus juga. Jadi saya lihat tanpa dirigen yang hebat, hanya dibuat begitu. Saya lihat ya assembly yang menyanyi itu memang full spirit, ya. Saya selalu teringat dan comparing many times when I itinerary to some mission and conferences. Ya, saya boleh bandingkan saudara. Menyanyi dari Jawa Tengah dengan menyanyi di Kupang itu akan lebih semangat di mana? Ya, itu ruangan bisa penuh karena suara itu apa? Semangat. Apalagi kalau menyanyikan dengan lagu 357, itu lagu kesukaan saya, ya. Kasih Allah Bapa, ya. Kasih yang bahagiakan. Kalau di Kupang itu nyanyikan saudara, ya, berguncang itu apa? Semangat, ya, semangat. Ya. Jadi apa yang dimaksud? Heart and preparation, ya. Do your, kalau kita tambahkan juga, ya. Do the best, ya. We cannot do the best without our heart and mind, ya. Without our heart and mind, kita nggak bisa lakukan dengan full spirit. Yang kedua, yang pertama tadi, kalau lakukan dengan penuh hati dan pikiran, Tuhan tambahkan skill. Yang kedua, ya, Raja Daud membangun regenerasi, ya, regenerasi. Ya. Siapa yang paling senior sekarang di antara kita? Pendeta Segala, ya, dengan Bapak Aritona, ya. Segala. Regenerasi. Ya. Kalau Habibie selalu bilang, ya, siapkan, serahkan itu kepada generasi apa? Ada tantangan kalau generasi senior tidak selalu merasa lalu tidak serahkan kepada next generation, dan itu akan stuck, ya, akan stuck. Ya. Kalau Abang KR tinggal 2 tahun lagi, ya, dan dia sudah siapkan siapa yang akan menjadi penerus Adventist Mission. Ya, Maritona sudah siapkan orang yang akan siap jadi controller. Kalau nggak disiapkan itu bukan next generation Maritona. Ya, at least this is mine and this is mine, ya kan? Ya, you know the philosophy of the end of time, ya. Ini milikku, milikmu juga milikku, kan gitu. Ya. Tapi bagi Daud, dia tahu. Coba kalau lihat pada ayat yang kedua itu, then King David rose to his feet. Tahu artinya itu? Lalu Daud berdiri di atas kakinya. Tadinya apa? Kalau rose apa? Rose to his feet. Kalau rose to his feet artinya apa itu? Dia berdiri. Kalau sekarang dia berdiri, sebelumnya apa? Duduk. Kalau duduk itu apa artinya? Pak Ritona? Keeping the throne. Itu artinya. Menjaga tahta. Ya, keeping the throne. David recognize that the throne cannot be forever for him. Ya, tidak akan boleh selamanya bagi dia. Yang jadi masalah ialah kalau kita merasa berkuasa untuk selama-lamanya. Dan itu problem yang sedang kita alami sekarang di dunia kita ini. Harusnya ini dari ketua keluar isu ini. Tapi mohon izin ketua. The former president of the union sampai sekarang belum menyerahkan sepenuhnya kepemimpinan Uni. Doakan, kami tanggal 18 akan ketemu. Ya. Bagaimana seorang hamba Tuhan yang adalah dalam pekerjaan Tuhan merasa bahwa pekerjaan ini dialah yang tetap bisa melakukannya. Mungkin kita belum habis, tapi saatnya kalau eksekutif sudah ambil keputusan, mungkin kita harus buat pendekatan, ya. The next generation. Saya juga pernah bilang sama pendeta Bapak Parulian Sehota, ya, di jalur pendidikan, please saya bilang, ya, kader the next generation for the education.
Jangan jadi pendeta terus jadi rektor. Padahal jalur yang benar ialah apa? Saya bilang Bapak Rulian, pendeta ya beliau. Ya. Jangan berharap si Otang akan terus jadi direktur di sini, saya bilang. Jangan berharap bahwa di UNAI dan di SLI itu akan harus pendeta jadi rektor. Why? Because we don't ready to give to the next generation. Next generation. Daud memang Tuhan. Saya tidak tahu apakah disebut dengan takdirkan jadi pemimpin. Lama dia pemimpin, ya. Tapi dia praise the Lord. Saya dapatkan pelajaran yang berharga sekali waktu di Kupang. Saya kira yang dibagikan oleh pendeta HI Sinaga, ya. Sinaga. Kenapa? Karena rupanya saudara temukan mulai 2 sampai 7. Kenapa Daud begitu readiness to prepare, to plan everything, not only blueprint and even the material, gold, everything. Semua materi bangunan bait suci itu Raja Daud sudah siapkan. Nah, akhirnya dia bilang begini. Ya, ayat yang ke-20. Coba lihat 20. Ya, inilah namanya ya prepare the next generation. Ya. Prepare the next generation. Apa dia 20? And David said to his son Solomon, be strong and of good courage, and do it. Do not fear nor be dismayed, for the Lord God, my God, will be with you. He will not leave you nor forsake you until you have finished all the work for the service of the house of the Lord. Apa artinya itu? Ya. Dia nggak bilang, Salomo, ini semua ya. Nanti kalau ada apa-apa tanya-tanya saya. Enggak. Itu artinya kepemimpinan itu masih dipegang terus. Ya. Ekornya dikasih, kepalanya nggak dikasih. Ya. Kasih. Waktu kami di Kupang, saudara kita rumah sakit Advent Bandung bertelepon ke saya. Bagaimana kepemimpinan sedikit ya terkorupsi oleh karena membuat keadaan itu menjadi apa? Harusnya air bening menjadi apa? Saya perhatikan mungkin di antara kita di sini hanya beberapa orang kami yang usia senior worker lah ya. Pendeta Karsagala, Bapak Iqbal, Pak Mandolang, ya, Pak Hasibuan, Pak Mandolang sama-sama fit school ya. School ya? School kan. Tapi wajahnya beda, pasti lebih banyak di sana personal saya. Pendeta Mandolang saya, ya, Pak Dulu Salini juga 1 tahun dari saya ya. Saya 2 tahun ya. sudah tua susah. Apa yang saya maksud? Mayoritas di antara kita inilah yang generation. Yes. Saya kadang-kala bilang sama istri saya seperti berangan-angan 60 tahun kalau organisasi diizinkan pensiun. Tapi kalau sekiranya nggak diizinkan pensiun, diizinkan mengajar di lembaga, sangat. Sekarang usia saya 57 nanti September tanggal 11. Sama kelas kita. Umur kita sekelas Pak, tapi tingkatannya Bapak di atas. Bapak kan satu angkatan dengan Pak siapa pendeta Kanadian ya. Jadi kalau bisa berkiprah 3 tahun lagi ya begitu. Tapi whatever. Ya, readiness for the next generation. Apa artinya kalau readiness for the next generation? There is no maneuver, saudara. There is no maneuver. Do with all heart and mind, and God will add you more and more. Ya, walaupun badai akan mengguncang, saudara, ya layang-layang akan naik terus. Ya. Tidak menyakitkan dengan isu yang menimpa kami, saudara. Menyakitkan. Tapi kami baru tahu minggu terakhir ini ada sekelompok orang membayar di ratusan juta, dan kami bisa buktikan. Saya lihat di sini pernyataan dari ayat Tuhan
Ya, God knows our heart. Manusia bisa melihat wajah kita, tapi God knows and see our heart. Do the best with all your heart. Dan itulah panggilan Tuhan dalam Keluaran Ulangan 6. Kasihilah Tuhanmu dengan apa? Kita ini bukan orang sempurna, saya pun bukan orang sempurna, saya orang berdosa. Sama seperti Raja Daud itu berdosa. He is a sinner, a full sinner. But he do with all the heart. Kalau kita lakukan with all heart and mind, and we will do the best. Dan teman orang tambahkan with right, dengan benar. Semoga kuasa Roh Kudus Tuhan. Saya tidak akan baca mulai 11, 12 ya. Dia berikan emas, ayat 14, he gave gold by weight for things gold and article used every kind of service of silver, all article used in every kind of service. Semua emas, perak, semua disediakan ya. Kenapa? Karena old heart ya, old heart. Be strong. Ini enak juga ini ya, be strong. Jadi artinya we support other people. Berikan kekuatan, be strong, ya kan? Kuat, ya. Be strong and good courage and do it. Do not fear for be dismayed. Do not fear. Jadi kata do not fear ini saya teringat dengan Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-5, ya. Walaupun aku berjalan dalam lembah apa? Gelap, aku tidak takut bahaya. Kalau bahasa Inggrisnya ya, in the valley of death, ya, lembah yang mematikan, artinya I fear not evil. Aku tidak takut